Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transformasi linear untuk fungsi linear. Baik. Oke. Yang pertama bentuk umum dari fungsi linear yaitu kalau kita punya W sama dengan FZ sama dengan AZ plus B dengan AB-nya adalah bilangan kompleks, maka bentuk secara umum adalah seperti ini. Dan jika kita tahu jika A-nya ini 0, maka fungsi linear atau W sama dengan FZ-nya sama dengan jadi B. Berarti artinya apa? Dia berubah menjadi sebuah fungsi konstan. Atau W sama dengan B atau FZ sama dengan B. Kemudian jika A-nya 1 dan B-nya 0, maka fungsi ini akan menjadi W sama dengan FZ sama dengan Z. W sama dengan Z atau FZ sama dengan Z. Nah, maka fungsi linear akan berubah menjadi fungsi identitas. FZ sama dengan Z. Jadi bentuk secara umum adalah fungsi linear ada seperti ini. Kemudian fungsi linear mentransformasikan suatu titik Z di bidang Z menjadi W di bidang Z. Artinya di sini akan mengakibatkan suatu titik Z ini akan ditransformasikan ke bidang W. Di titik W di bidang Z. Nah, coba sekarang kalau kita punya fungsi W sama dengan AZ plus B dapat dipandang sebagai dua buah fungsi komposisi atau komposisi dua transformasi, yaitu yang pertama W1 sama dengan AZ dan adalah W1 plus B. Artinya AZ ini adalah transformasi yang pertama, kemudian W1 transformasi lagi terhadap W. Jadi W1 plus B. Sedangkan W1 jadi AZ. Jadi ini dipandang menjadi dua buah transformasi. Kemudian misalkan sekarang kita punya Z, tadi kan ada dua buah ini ya, dua buah konstanta kompleks A dan B. Nah, karena kalau kita misalkan Z-nya ini RCT sama dengan modulus Z, cis dari argumen Z. Oke, ini di pertemuan sebelumnya ya kita sudah bahas tentang ini. Kalau suatu bilangan kompleks kita bisa tuliskan dalam bentuk RCT sama dengan atau R-nya ini adalah modulus Z dan T-nya ini adalah sudut atau argumen dari Z. Kemudian satu konstanta kompleks A juga sama, bilangan kompleks kita bisa nyatakan dalam bentuk rho cis theta. Artinya rho-nya ini adalah modulus A dengan theta-nya adalah sudut dari A atau argumen A. Theta-nya adalah argumen A. Maka kalau kita lihat transformasi yang pertama tadi yang W1 sama dengan AZ ini kita ganti dengan ini. Maka AZ W1 sama dengan AZ sama dengan rho cis theta. Hanya adalah rho cis theta, Z-nya adalah R cis theta. Dan dari sini kita kalikan rho dengan R, kalikan bisa dengan bentuk modulus dan argumennya, maka modulus A dikalikan modulus Z cis dari argumen argumen A kali argumen Z. Cis argumen A dikalikan cis argumen Z. Artinya di sini kalau dua buah perkalian dari cisnya ini maka sudutnya ditambah saja. Dari argumen A ditambah argumen Z. Sehingga menghasilkan kalau kita lihat bahwa W1 adalah argumen A dikalikan argumen Z, cis argumen modulus A dikalikan modulus Z, cis argumen A ditambah argumen Z. Artinya di sini argumen dari modulus dari W1 adalah modulus A dikalikan modulus Z. Nah, sedangkan argumen dari W1 adalah argumen A ditambah argumen Z. Artinya di sini kalau kita lihat bahwa transformasi W1
dia bisa mengakibatkan modulus Z ini memanjang atau memendek sebesar modulus A, dan Z terrotasi sejauh argumen A. Berarti memendek jika dia kurang dari 1 dan memanjang jika modulus A-nya adalah lebih besar dari 1. Memanjang. Dan modulus Z tetap jika modulus A sama dengan 1. Saya ulangi lagi. Jika modulus A kurang dari 1, maka modulus Z memendek. Nah, jika modulus A lebih besar dari 1, maka modulus Z memanjang. Dan modulus Z tetap jika modulusnya sama dengan 1. Misalkan B sama dengan B1 plus IB2, maka W1 mengalami pergeseran horizontal sejauh B1 dan juga pergeseran vertikal sejauh B2 untuk menghasilkan W sama dengan W1 plus B. Kemudian transformasi linear W sama dengan AZ plus B jika Z mengalami keskalaan sebesar modulus A, kemudian dia rotasi sejauh argumen A dan pergeserannya sejauh B. Ini kalau kita tambahkan dengan B ya, B berarti kan satu bilangan kompleks, kita bisa nyatakan dalam bentuk B1, B2. Berarti dia sejauh begitu. Dia sejauh ke kanan B1, atas ke kanan ke kiri sejauh B1, ke atas ke bawah sejauh B2. Nah, sekarang coba kita ke contoh soal ya. Contoh soalnya misalkan tentukan hasil transformasi linear vektor x, y, vektor z ya, x, y dari titik z x plus y. Berarti kalau z x plus y berarti kalau kita gambarkan adalah x, y oleh fungsi w sama dengan fz sama dengan 2i z plus 1 minus i. Nah, di sini kita misalkan x dan y-nya 2,2 ya, artinya berarti z-nya adalah 2 plus 2i. Nah, kalau z-nya 2 plus 2i, kita misalkan begitu, maka kita gambarkan, gambarnya ada di samping ini, berarti vektornya berarti flex titik 2 plus 2i, 2 plus 2i-nya menjadi ke kanan 2, ke atas 2, maka vektornya adalah ke sini. Kita sebut vektor. Oke. Dari sini akan ditransformasikan oleh fungsi linear, yaitu 2iz plus 1 minus i. Berarti kalau kita lihat berdasarkan yang tadi itu ya, berarti dia akan memanjang, skalanya memanjang atau memendek sejauh modulus 2i. Kalau kita lihat bahwa modulus 2i adalah ini ya, sama dengan 2. Saya anggap kalian bisa karena modulus dan ini sudah kita bahas di kemarin ya. 2i sama dengan 2i adalah sama dengan 2. Berarti ini akan diperpanjang sejauh 2 kali. Berarti awalnya di 2 di sini, dia akan memanjang di sini. Jadi ke kanan 4, ke atas 4. Oke. Kalau kita lihat tadi kan kalau di fungsi linear, fungsi kompleks ini, dia nggak hanya memanjang, tapi ada sudutnya juga. Dirotasi sejauh argumen 2i. Argumen 2i itu berapa? Oke, ini sejauh pi per 2 atau 90 derajat. Nah, berarti setelah dia di sini, di kuadran 1, dia dirotasi sejauh 90 derajat ke kiri. Berarti sejauh 90 derajat, berarti perputarannya rotasnya ke kiri berlawanan dengan jarum jam, maka dia posisinya di sini vektornya. Ini masih kedua, ini berarti fz sama dengan 2iz. Fz sama dengan 2iz. Kemudian untuk b-nya itu kan 1 minus i. Nah, berarti kalau 1 minus i,
dia akan digeser sebesar 1 satuan ke kanan, kemudian 1 satuan ke bawah. Nah, atau satu. Kalau kita lihat kalau pangkalnya di 0,0 maka nanti pangkalnya menjadi sebelah kanan ya, di sebelah isi. Jadi ini memanjang ke sini ya, memanjang ke sini ya. Nanti dia pangkalnya ke sini dan dia nanti akan di sini berarti dia tuh memendek ya. Dari sini memendek. Pokoknya di sini sampai sini di 4,4 minus 4,4 ke sini. Sekarang dia akan dirotasi, digeser ke bawah, ke pojok bawah, ke titik pangkalnya jadi minus 1, minus 1. Potong video ya. Oke. Jadi itu ini misalkan ini untuk ya. Tadi kan Z-nya adalah 2 plus 2i. Nah, 2 plus 2i atau kita Z-nya adalah X 2,2 ya. 2,2. 2,2. Ini contoh kalau 2,2. Ini kalau titik. Sekarang kira-kira kalau suatu daerah luasan apakah bagaimana Pak? Nah, misalnya ini untuk contoh kedua kita coba sekarang ke luasan. Ya, ini kan luasan. Sama soalnya sama transformasinya sama di ini ya. Dengan 2i plus 1 minus 2iz plus 1 minus i, tapi di sini pada kuadran pertama yaitu real z lebih besar dari 0 dan imaginary z lebih besar daripada 0. Nah, sekarang kalau ke luasan tadi kan ke titik ya, ke vektor tadi. Sekarang kalau ke suatu luasan daerah tidak memastikan oleh fungsi fz ini, fungsi linear ini. Kalau kita gambar bahwa kuadran pertama adalah yang sebelah kanan ini ya. Kalau kita lihat ini adalah kuadran pertama atau real z positif dan imaginary positif tadi di kuadran pertama. Saya sebutkan dengan A. Misalkan ini daerahnya adalah daerah A. Karena berarti kalau tadi kan intinya dia akan membesar sejauh dua kali, modulus 2, kemudian dia nanti bergeser 190 derajat. 90 derajat, kemudian nanti dia yang ini dia memanjang 2 kali, kemudian dirotasi 90 derajat. Yang ini posisinya digeser ke kanan 1, ke kiri, ke bawah 1. Apakah seperti itu? Kita lihat. Yang pertama, kalau ini 2i karena dia kuadran 1, kan kuadran 1 kalau dikalikan berapapun tetap kuadran 1 ya. Maka gambarnya sama. Tapi di sini saya coba jadi A absen. Masih A absen biar agak beda. Kalau luasan daerahnya dibatasi baru nanti kelihatan kalau dia besar atau tulisan 2 kali. Di sini gambarnya sama. Karena kalau dikali 2 kali suatu luasan di kuadran 1 kan sama aja. Kemudian sekarang dia dirotasi jauh 90 derajat. Berarti yang awalnya di pangkalnya di sebelah sini dia akan ke sana menjadi di sini. Sedangkan yang di sini, titik yang di sini dia akan dirotasi ke sini. Sebesar pi per 2 atau 90 derajat. Jadi daerahnya menjadi ke daerah kuadran 2. Maka ini adalah yang 2i-nya ya, 2iz-nya ya di sini ya. 2iz-nya. Oke. Dan sekarang kita ke ini A-nya. Maaf, ini A-nya ya. Ini A-nya, ini B-nya. Sekarang kalau kita lanjut, kalau B-nya ini berakibat dia yang ini dia akan digeser ke kanan 1 satuan dan ke bawah 1 satuan. Jadi titik pangkalnya di
1, minus 1 ya. Jadi kalau misalkan titik D-nya di sini 0,0, maka dia di 1,1. Nah, awalnya di sini. Misalkan awalnya di sini tadi ya, dia akan geser ke kanan. Maka luasan daerah ini ditransformasikan oleh fungsi kompleks 2i z plus 1 minus 1 jadi ini. Yang awalnya A ini jadi A absen. Saya sebut A absen. Absennya adalah yang hijau ini. Jadi transformasikan transformasi linear mengakibatkan suatu fungsi atau vektor atau suatu luasan daerah itu akan memanjang kalau vektor memang kalau luasan daerah atau membesar atau memendek, membesar atau mengecil. Kemudian ada rotasi sudutnya dan B-nya yang ini ada pergeseran sejauh ke kanan atau ke kiri horizontal dan vertikal. Kalau kanan berarti yang bagian real, vertikal berarti yang bagian imajiner. Ya mungkin baik, sekian untuk materi pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan untuk materi-materi selanjutnya. Stay di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.